Oke guys, selamat pagi. Pagi ini gua ada di Pelabuhan Ratu nih. Jadi tadi habis ada sedikit ketemuan temen-temen. Ini sekarang lagi on the way ke arah Cikidang lagi ya. Ini mau ke arah Cikidang lagi nih. Mungkin ngambilnya langsung dari sini aja, dari Citepus aja. Jadi nggak lewat apa tuh pelabuhannya ya, nggak lewat pelabuhannya. Oke. Jadi pagi ini cuacanya cerah banget ya. Benar-benar nggak, kan kemarin 2 hari kemarin tuh kan mendung ya, mendung banget. Ini 2 hari ini, 2 hari ini, pagi ini itu bener-bener yang cerah. Tadi tuh lautnya bagus banget guys, pagi-pagi itu. Mungkin setelah kemarin 2 hari mendung terus gitu, akhirnya dibayar sama hari ini nih. Ini kita udah di dekat Grand Ina Beach ya. Kalau kalian tahu tuh Grand Ina Beach itu yang dulu dijadiin syuting film Kasino Dono Indro tuh. Nah, itu di situ guys. Film judulnya apa ya, yang mereka ke pantai itu sama cewek-ceweknya gitu kan. Nah, itu Grand Ina Beach itu di situ. Nah, di situ pula yang ada kamar khusus ya, kamar istimewa untuk Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Nah, di situ ada tuh guys. Lupa nomor kamarnya itu nomor berapa gitu ya. Itu kabarnya dulu zamannya Soekarno itu sering ke situ ya, gitu. Sering ke Grand Ina Beach itu. Jadi dulu Grand Ina Beach ini adalah hotel paling bagus, paling mewah di kawasan Pelabuhan Ratu. Kalau sekarang kan udah agak banyak ya, ada beberapa lain ya. Nah, kita belok sini guys, ke kiri. Oh iya, kalau kalian mau ke desa Cipta Rasa pun bisa guys ke sini. Tapi nanti di pertigaan, ada pertigaan di depan itu ya, kalian jangan belok kanan, lurus aja terus. Itu nanti kalian akan tembus di desa Cipta Rasa. Cipta Rasa, Kesepuhan Cipta Rasa. Cuma jalannya agak kurang ini ya, kurang bagus. Kalau kalian dari arah Cikidang untuk keluar di sini itu kalian pilihnya yang ke arah Citepus ya guys. Jangan yang ke arah, kalau kalian nggak mau ke arah Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu dalam arti pelabuhannya gitu loh. Dalam arti pelabuhannya. Itu kan sempat ke kotanya dulu ya. Itu, dan ada turunan yang tanjakan tuh yang lumayan. Kalau dari arah sini ya itu tanjakannya lumayan lumayan tinggi ya. Jadi menurut saya sih, kalau kalian takut lewat sana ya, yang tanjakan yang viral itu, lebih baik kalian lewat sini gitu. Karena walaupun sama-sama nanjak, tapi secara kemampuan mesin ya, karena saya sendiri sering lewat sini pakai mobil-mobil yang gampang selip ya, kayak R3, Livina ya. Itu lewat sini tuh lebih aman dibanding lewat sana gitu. Apalagi lewat sana tuh jalannya kecil, dan juga sempit lah ya, jalan tuh sempit gitu. Jadi harus ada yang gantian. Kalau ada yang satu yang nggak kuat, udah macetnya panjang gitu loh.
Nah kalau lewat sini tanjakannya begini-begini, nanti ada satu tanjakan yang tinggi itu yang kita bisa lihat langsung ke laut. Enak lewat sini. Nah ini agak lumayan nih. Karena dia agak lumayan karena berkelok-kelok ya. Cuma kalau lewat sini, kalau malam itu sepi, itu agak sepi guys. Ya berhubung pengalaman ya, lewat sini saya tuh bolak-balik dari zaman dulu ya, gitu. Dari ini jalan tuh masih batu-batuan, batu ini yang lepas itu, sampai sekarang udah di aspal, terus udah hancur lagi ini aspalnya nih. Kalau lewat sana kalian bakalan nemuin jalanan yang kayak di tempatnya KDM itu ya, diperbagus di jalanannya. Udah gitu di kanan kirinya dikasih cat merah itu loh, jadi kayak kalau kata orang bilang kayak sirkuit ya. Kalau lewat sini kayaknya nggak ada, kalau lewat sini tuh, karena sampai sini aja ini masih jalan masih begini, itu masih aspal rusak. Cuma kalau untuk itu tadi, kalau untuk yang ngehindarin tanjakan, ngehindarin kemacetan di sana ya udah pas paling lewat sini, udah paling bener. Tuh kan lihat ada truk aja lewat sini kan. Truk apa ini? Aku Viva. Ini karena ada Kodim ya di sini. Jadi ya aman lah kalau menurut gue sih. Ini Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi. Nah itu polisi tidur gitu tuh ciri khas kalau ada komplek militer. Karena kita diharuskan untuk pelan-pelan, padahal ya kalau jalan begini mau gimana ya, mau kenceng-kenceng juga nggak bisa. Dulu zaman masih pakai NSR atau ini ya apa RG ya dulu ya, atau justru kalau lewat sini tuh paling enak pakai RX guys. Paling enak tuh pakai racking. Soalnya kalau pakai racking tuh pertama depannya kan tinggi ya, sok depannya gitu, jadi daripada ya motor-motor sport kayak NSR, kayak RJR gitu kan. Nah kalau ini tuh racking tuh ini apa
lebih enak lah suspensinya gitu lah untuk jalan-jalan begini tuh. Makanya setelah Air King dijual dulu, gantinya ya saya beli Scorpio dulu ya, masih Scorpio yang G ya, masih Scorpio yang G yang kotak guys. Nah, Scorpio tuh ada yang G, ada yang P. Jadi yang pertama tuh tahun 2002 itu kalau nggak salah yang G itu pertama kali itu. Jadi itu masih CBU ya, yang completely build up dari Jepang itu. Tapi ya kalau kata orang itu itu motor ambles lah segala macem lah gitu ya. Kalau saya bilang sih, kalau kalian tahu itu motor memang aslinya dual purpose ya gitu, tentu nggak akan ada masalah dengan ambles itu. Karena apa? Karena memang motor-motor dual purpose itu shock belakangnya lembut ya, lembut udah gitu. Ada ruang ban di spakbor belakang itu yang memang untuk ngayun ya, untuk ban itu ngayun ke atas itu. Jadi memang jarak mainnya tinggi gitu, panjang gitu. Walaupun shocknya pendek tapi jarak mainnya dia panjang gitu, karena dia empuk sekali. Nah itulah yang dulu dikomplain orang-orang. Karena apa? Karena zaman itu yang tren dan keren itu adalah yang nungging-nungging gitu. Misalnya kayak Tiger ya. Tiger tuh walaupun shocknya dua, tapi kelihatannya kalau dari samping kayak agak-agak nungging lah gitu, agak-agak ini kayak motor balap lah gitu ya kan. Kebetulan saya punya juga Tiger dulu. Tapi makanya saya nggak pernah bias soal antara Tiger sama Scorpio bagusan mana. Kalau dulu tuh waduh, itu orang-orang hampir semua lah, itu semua orang-orang tuh membanding-bandingkan gitu. Sementara saya sendiri punya dua-duanya, jadi nggak ini ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan gitu. Kalau untuk harian kalian lewat jalan rusak gitu ya, kayak beginilah gitu jalannya gitu, jarak jauh, rusak jalannya ya, Scorpio lebih oke guys. Karena dulu saya pakai bolak-balik kerja itu dari Bogor Cikarang itu bolak-balik ya setiap hari gitu. Jadi kalau Tiger itu nanti spare part tuh ada aja yang rusak. Misalnya nih kayak bearing gitu, terus komstir, terus apalagi ya, seal yang di apa tuh namanya, selahan ya. Nah itu banyak lah seal itu yang agak-agak nantinya itu bakalan bocor. Kalau Scorpio yang dulu itu paling kalau kalian pakai harian dalam setahun itu yang harus kalian ganti itu adalah rumah kopling guys. Justru lucu ya, justru rumah kopling gitu. Memang harganya lumayan tuh, waktu itu harganya itu sekitar 650.000 itu rumahnya aja gitu, rumah koplingnya aja selain koplingnya ya. Kalau satu set sama koplingnya itu sekitar 900-an lah gitu. Dulu masih mungkin spare partnya juga masih yang aslinya ya, dari Jepangnya punya ya. Ya itu jadi disitulah mahalnya gitu. Kalau Tiger, nah ini pertigaan ini guys. Kalau kalian ke sini kan Citepus ya. Kalau lurus ke sana gitu kan ke Pelabuhan Ratu Pelabuhan. Kalau tadi ke kanan itu. Nah jadi gitu guys. Jadi kalau kalian
punya Tiger sama Scorpio, keduanya ya, jadi kalian tahu kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau Tiger enaknya untuk jalan jauh nyaman gitu, karena pertama jok lebih enak, lebih lebar ya. Waktu itu kan si Scorpio itu kan masih jok dual purpose ya, masih kecil joknya tuh gitu. Jadi untuk orang-orang yang kuat aja, kalau terbiasa dengan GL Pro, GL Max mungkin biasa gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak biasa, pasti ya berasanya Tiger tuh jauh lebih nyaman gitu. Adik pun yang kerjanya itu sama, IPP sama ya, akhirnya setelah berapa tahun dia pakai KLX gitu, akhirnya dia pakai Tiger guys gitu. Beli Tiger juga, jadi di rumah tuh Tiger tuh ada dua gitu. Yang satu Tiger 2000, yang satu Tiger Revo. Nah sekitar tahun berapa itu ya, nah itu Tiger 2000 nya tak jual karena waktu itu pingin ganti yang New Revo, kalau nggak salah 2012 tak jual tuh Tiger 2000 tuh dengan harga lumayan tinggi itu akhirnya enaknya si Tiger New Revo yang 2012 itu adalah halusnya guys mesinnya gitu, halus mesinnya udah gitu, secara apa ya, secara berkendara itu yang 2012 tuh lebih enak dibanding yang di bawahnya gitu. Nah ini udah mulai nanjak-nanjak nih guys, dan jalannya udah bagus ternyata di sini, alhamdulillah ini. Oh iya, ini kan baru ya, baru di ini kan lihat nih guys, kayak ini kan kayak di Subang tuh ada apa namanya, tiang-tiang listrikku gitu kan, tiang-tiang lampu ya. Kalau enaknya pakai Scorpio Tiger lewat jalan begini tuh nggak takut guys. Cukup gigi 3, gigi 2 tuh udah enak, santai gitu. Ini kan ya, ini gigi 3 nih gitu, nggak perlu takut nggak kuat nanjak, atau malah pas turunan tuh kita masih bisa nahan ya. Makanya sampai sekarang saya masih senengnya motor ini aja. Kalau Scorpio ini spare part banyak guys, kalian mau resmi di Yamaha pesan atau di apa, nyari di toko biasa pun ini banyak guys Scorpio gitu. Yang wah ini yang curam nih, ini orang harus melebar, jadi kalian kan harus ngalah ya kalau dari atas ini ya, harus ngalah ya. Tuh ya, ada tiang-tiang lampu begitu ya. Bagus juga ya. Semua dipakai ini jadi seragam. Cuma kok ini belum ada cat-cat merahnya ya, katanya mana? Katanya ada katanya kan. Di mana ya? Wah, ini rest area nih guys, rest area Cikidang nih. Sebenarnya enak nih buat berhenti dulu ngerokok nih. Mana ya? Ini spion udah mulai rusak ternyata, kendor. Enak di sini sejuk. Nanti aja lah sebatnya lah. Udah gitu kalau konsumsi BBM ya antara Scorpio dengan Tiger itu lebih irit Scorpio guys. Jadi Scorpio tuh karena dia masih pakai karbu vakum gitu ya, yang bikin dia agak yang apa ya, Scorpio Z ini lebih irit tapi lebih lemot ya.
itu karena karbu vakumnya gitu. Nah, karbu vakum itu pula yang bikin irit gitu kan, dibanding karbu mekanis seperti yang dipakai Tiger. Dan karbunya Tiger itu bagus. Itu kayaknya Honda nggak akan lagi bikin, misalnya harus pakai karbu ya nggak akan lagi bikin motor pakai karbu begitu ya. Itu bagus banget karbunya itu yang punya Tiger tuh. Kalau Tiger tuh nyaman buat jalan jauh. Asal kalian kalau ke daerah-daerah banyak tanjakan turunan gini jangan terlalu diforsir ya, jangan terlalu dipaksa. Jadi kalau udah agak jauh jalan gitu panas ya berhentiin dulu gitu ya, soalnya tenaganya tuh berkurang gitu kalau keadaan panas tuh, berkurangnya lumayan drastis. Jadi kalian kalau nanti nanjak tuh berat guys kalau Tiger. Ya sama lah dengan Scorpio ini, apalagi Scorpio ya kan, karena dia mesin-mesin Yamaha nih kebanyakan agak kurang ini sama panas ya. Mungkin harus sedia oli ya, kalau di Scorpio ini harus sedia oli kalau untuk jalan jauh nih bawa oli. Jadi sekitar 200 kilo 300 kilo tambah dikit gitu untuk amannya lah gitu. Ya nanti misalnya kalian dari Jakarta nanti nyampe ke Cirebon lah misalnya, atau Cirebon atau misalnya itu ya tambahin dikit lah gitu. Lihat ini New Mega Pro gagah nih. Ini motor yang saya pengen tapi sampai sekarang belum kesampaian punya. Itu tuh menurut saya ya, itu tuh motor sport paling sempurnanya Honda Astra AHM lah gitu. Kenapa? Karena satu, minim masalah gitu, sangat apa masalahnya, nggak ada gitu si New Mega Pro itu. Suspensi udah ini ya, udah monocross, dia udah monoshock ya. Suara mesin halus, getaran minim dibanding Tiger. Nih gigi 3 kita coba, iya apa dia sanggup. Tanjakan yang lumayan panjang ini kita kasih gas dikit, sanggup guys. Belum ya, kita belum sampai di tanjakan atau kalau dari sana turunan ya, yang paling ekstrimnya di Cikidang belum sampai gitu. Sebenarnya ya kalau ngomongin tanjakan ekstrim ya, tanjakan turunan ekstrim, kalian pernah berpikir nggak sih kenapa motor-motor zaman dulu gitu, mobil-mobil zaman dulu itu nggak pernah masalah guys, yang namanya tanjakan turunan gitu ya, terutama tanjakan ya, nggak pernah itu bermasalah, jarang sekali itu. Entah itu yang rear wheel drive ya, atau front wheel drive ya. Jadi kenapa gitu bisa minim masalah gitu ya, gitu kan. Kalau dipikir-pikir kan begitu, sawah-sawah bagus. Kayak makanya tanjakan-tanjakan itu yang terkenal curam itu ya cuma kayak karena rame kalau lagi musim lebaran ya, mudik ya, kayak tanjakan Gentong gitu kan, yang terkenal dari zaman dulu. Tanjakan apa, Emen ya gitu, yang terkenal daerah sini ya. Kalau di Jawa kan ada Kalimati apa ya, lupa tuh, yang Gunung Lio gitu ya.
Tanjak daerah-daerah banyak tanjakan tuh. Tapi mobil-mobil zaman dulu tuh kuat, bisa gitu. Motor-motor zaman dulu tuh kuat, bisa gitu. Yang kejadian Cikidang kemarin ini kan pas yang lagi di sini macet parah itu karena ada mobil yang nggak kuat nanjak ya, jadi stuck ya. Itu kan itu banyak motor yang ikutan overheat tuh, motor yang sampai overheat sampai hancur CVT-nya. Itu kebanyakan kan Honda ya, kebanyakan motor-motor Honda yang baru loh, kebanyakan loh, bukan motor-motor Honda yang lama, batik Honda yang lama yang pakai KZR, Tomio atau Beat di bawah tahun 2017 2000 itu aman. Kenapa bisa begitu? Tapi yang PCX 160, Vario 160, ADV 160 itu pada kena semua. Kalau menurut saya sih ya, pertama faktor pengemudinya dulu, ridernya dulu. Soalnya saya sendiri suka dan pernah menyaksikan gitu. Di tanjakan itu mereka nahan gas, guys. Itu kan sama aja CVT itu kan tetap berputar, itu putar tempat, lama-lama dia overheat gitu kan. Itu yang bikin hancur tuh itu. Jadi faktor rider itu penting juga gitu. Kesalahan yang paling utama tuh itu, mereka suka nahan gas di tanjakan. Entah nggak percaya diri sama remnya, atau nggak percaya sama motornya gitu, atau gimana ya, mereka tuh suka. Itu bahaya sekali itu. Udah gitu kalau daerah banyak tanjakan yang slippery ya, yang bener-bener ini ya, memang motor-motor Matic yang sekarang itu, Honda sekarang itu, Yamaha juga sih kayak NMAX ya, itu memang kurang ini guys, kurang kuat lah, itu sama-sama panas. Kebanyakan CVT-nya yang kena jebol gitu. Jadi kalau kalian punya motor-motor itu ya, kalau banyak tanjakan begini atau ya, banyak istirahat lah gitu. Kasihan motornya, kasihan, karena dia kan oli juga makin dikit sekarang ya, kalau nggak salah ya. Kayak motor-motor yang kemarin cuma berapa tuh, 600 ya, 600 mili ya, 600 cc itu si olinya ya, yang tadinya 1 liter jadi 800, itu oli itu berkurang. Padahal kalau pabrikan lain nih guys, pabrikan Eropa ya, atau Yamaha sih, yang saya tahu ya, itu mereka malah nambah malah nambah jumlah oli gitu, malah nambah jumlah oli supaya si mesinnya itu memenuhi syarat Euro 5 plus ya gitu, Euro 5 plus itu. Nah ini mulai tanjakan-tanjakan tajam nih guys. Ya mungkin kalau pakai motor ini nggak jadi tajamnya ya, nggak jadi curamnya gitu. Nah ini yang sering kali mobil, termasuk kemarin supir yang pakai mobil saya pun jadi hancur koplingnya gara-gara dia nggak tahu cara nanjak di sini guys. Padahal saya sering bolak-balik sini tuh, mobil tuh nggak pernah selip, nggak pernah kenapa-napa gitu. Ya kalau pakai motor ini ya kelihatannya enteng, karena memang udah medannya lah motor begini tuh, tanjakan-tanjakan begini tuh.
Jadi lanjut tadi cerita Scorpio sama Tiger tadi ya, itu dua motor itu di bawah dari sejak tahun 9 berapa ya, saya mulai touring-touring agak jauh tuh, mungkin sekitar 96 97 ya. Itu dua motor itu tuh udah sampai ke KM0 Sabang ya, udah sampai ke KM0 Sabang. Kalau ke arah timurnya sih mungkin baru sampai ke Lombok, Nusa Tenggara Barat atau Timur ya, lupa saya. Lombok, Bali gitu, Sulawesi pernah gitu. Nah di sini pernah ada pohon tumbang nih guys, sampai macet parah. Ini gigi 3 guys, tuh gigi 3, panjang napasnya. Ini kalau Verza 150 sini enak banget ini, asal kalian jangan boncengan ya. Nah ini masih gigi 3 nih. Nih kalau turunan gini pinginnya lah dahului aja, karena kalau ketahan juga malah ini ngabisin rem guys. Pingin agak cepet aja kalau gini. Memang kalau motor kopling ini bisa pakai kopling ya, nahan ya, tapi kan mesin juga panas kan kalau nahan-nahan gitu kebanyakan. Masih di gigi 3. Nah, gigi 2 turunan. Seperti yang didorong dia sepeda. Wah, ya kuat ya gigi. Ayo gigi 3, ayo digas dikit. Kenapa saya paksa gigi 3? Karena kalau gigi 2 tuh ngegerung. Nih. Tuh. Kedengarannya kayak gimana gitu. Memang langsung ngacir tuh. Ini rawan kecelakaan di sini karena pada kebut-kebutan. Tuh, ini pagi ini belum kena kopi ini guys. Kacau nih, kepala udah puyeng nih, nyut kalau belum minum kopi itu. Kopi edik. Nanti setelah jalan bagus ini dimulai jalan nggak enaknya guys, yang banyak aspal tapi banyak gelombang, banyak ininya. Itu nggak enak banget itu. Ini terminal Cikidang guys. Orang kayak gitu tuh lagi kita di belakangnya pelan, bagian didahului ngegas, leguk emang.
Padahal apa sih yang dicari coba? Udah tahu boncengan ya. Apakah karena boncengan sama cewek jadi berasa nggak mau disalip gitu ya? Wah, ini habis capek main di pantai nih. Terus pada saat tidur nih. Yang parah adalah hari ini dompet ketinggalan di rumah. Wah, ya untungnya zaman sekarang kita bisa belanja cuma modal handphone ya, gitu. Cuma kan namanya dompet itu kan ada SIM, STNK, KTP, semua ketinggal di rumah. Kacau. Ini kalau pakai motor fairing 150 cc enak banget ya di sini ya. Jangan yang gede-gede cc-nya, kalau gede-gede percuma, jadi nggak enak guys. Tenaga itu terlalu berlebihan tuh. Belum bobotnya. Ini kalau pakai 2 tak kayak Ninja RR nih enak banget ini. NSR. Kalau Scorpio mah susah belok guys, sama Tiger Sarua. Ini aja supaya ngejar gampang dibelokin tuh, saya turunin segitiganya dikit tuh. Jadi sudut treknya agak berubah. Dan di kecepatan tinggi nggak terlalu goyang jadinya. Terus ini ban juga kemarin bekas dari itu, belum lupa sih dipompa lagi. Bekas dari nagrak itu, yang jalan horor ya. Itu kan jalanan rusak tuh, tekanan dikurangin. Oh, di sini nih yang pohon tumbang dulu nih, sampai macet parah, gede banget pohonnya guys. Pohon kayu, bukan pohon apa namanya tuh, sawit bukan. Santai kalau di sini enak itu, jalan begini tuh, liak liuk sambil healing, sambil relax gitu kan. Nggak usah ngotot, nggak usah
jangan juga kalau ada orang begini kita ikut-ikutan. Kenapa? Kadang-kadang orang gini itu pikirnya dibalap gitu. Nanti dia terlalu maksain, akhirnya antara jatuh sama nabrak. Itu sering banget kejadian, guys. Oh iya, satu lagi, kalau daerah Cikidang ini, kalau lagi hujan angin besar ya, tuh lihat, hampir kan. Kalau hujan lagi angin ya, kalian hati-hati deh. Di sini itu banyak apa ranting-ranting yang jatuh dari atas tuh, pohon atau terbang gitu. Tuh, soalnya tiap ya, berapa kali ya lewat sini saya tuh begitu kejadian. Ranting terbang itu jatuh, potong, terbang ke jalan sini nih, itu sering banget. Soalnya kan dia angin lembah ya, angin lembah di sana itu kan, jadi kenceng gitu anginnya kalau lagi hujan badai gitu, atau lagi angin besar gitu ya, angin ribut. Sebenarnya sih kalau mau nyalip ini orang gampang, guys, tinggal nambah gas dikit ya. Susul kan, gampang banget sebenarnya mah, cuma takut disangka mau ngebalap. Oh iya, yang ke kiri tadi kalian bisa langsung ke itu ya, ke Parung Kuda ya, bisa langsung ke sana itu. Jadi cuma jalannya kurang enakan, guys, gitu, kurang ini, kurang bagus lah, kurang, nggak tahu ya sekarang ya, mungkin udah dibagusin juga kayak yang di sini ya. Tapi terakhir kali lewat tuh mungkin sekitar berapa bulan lalu ya, 4 bulan 3 bulan 4 bulan lalu lah, sama istri tuh udah nggak enakan jalannya. Jadi kalian bisa tembus ke sana, Parung Kuda, ke Cidahu tuh bisa tembus itu. Kalau sekiranya macet nih dari arah Sukabumi, kalian bisa ke sini, belok, nanti ngambil belok ke sana yang tadi itu. Kalau macet itu worth it ke sana, itu enak, jalannya sepi ya. Kalau lewat sini nanti pas di perkebunan itunya, perkebunan apa sawitnya, yang kurang enak jalannya tuh. Itu dia bergelombang, aspalnya rusak ya tuh. Itu tuh ini banget apa ya? Nggak enak dah. Itu kalau motor kalian nggak enakan dah. Itu makin parah gitu. Buat motor yang enakan aja, yang standar yang kayak gini, yang untuk jalan rusak spesialis ini ya, spesialis jalan rusak gitu ya. Gitu guys. Jadi kalau kalian lewat Parung Kuda, yang tadi itu Parung Kuda tembus Cidahu, itu lebih enak kalau lagi macet gitu. Tapi kalau lagi lancar begini sih nggak enak. Duh, ngopi di mana ya? Kok belum mood gitu loh. Nah, ini mulai nih kayak begini nih.
Itu nggak enakan banget. Soalnya ditambah komsir ini motor nih lagi dari kemarin kan bermasalah ya. Belum sempet juga nih ke Yamaha nih. Biasanya kalau part-part yang agak susah gitu kayak komsir ya guys ya, yang dalam arti gak susah itu dalam arti si Yamaha nggak menyediakan stok ya, udah nggak menyediakan stok lagi, kecuali yang Yamaha yang di Cikarang itu, jadi pasti ada stoknya tuh, karena dia jadi acuannya Club Scorpio. Jadi kalian datang dulu ke sana, pesan dulu, seminggu kemudian udah ada itu, gitu enaknya tuh. Kalau Yamaha ya, kalau Honda nggak jaminan, gitu. Seringkali mereka nggak berani kita inden tuh, nggak, kita beli inden pun mereka nggak berani gitu. Aneh ya, dealer bisa nggak berani, nggak bisa memastikan gitu. Aduh, ini paling nggak enak ini. Makanya harus punya KLX nih, KLX 230 kayaknya nih, yang tenaganya agak lumayan ya. Soalnya kalau yang 150 tuh agak, untuk berat badan saya ya, yang hampir 85 ini, itu terlalu kurang bertenaga lah. Harus dioprek-oprek. Wah, sepertinya memang harus istirahat dulu nih, ngopi, cari yang teduh lah. Ini udah nggak mood nih lewat jalan nggak enakan begini nih. Waduh. Ini penuh tapi satu lagi tuh kayaknya enakan tuh sini ya. Wah, itu restoran Padang recommended guys, Minang Mulia ya tadi ya, di daerah Parung Kuda sini ya, sebelum Yamaha Bahana nih, atau kalau dari arah sini setelah ya. Tadi makan pakai lauknya double. Lauknya double ya, nasi double, cuma 43.000 itu. Oke ya guys ya, kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa like, komen ya, dan share video ini ke teman-temannya. Terus dukung dengan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan kalau ada video lain juga, biar saya tambah semangat untuk bikin konten lagi di setiap perjalanan ya, entah itu perjalanan berangkat kerja, pulang kerja, atau jalan-jalan, atau motoran santai, atau touring agak jauh ya.